Kenapa kenaikan gaji aparatur sipil negara dan pensiunan jadi isu yang sangat mendesak? Selama bertahun-tahun, pembahasan soal kesejahteraan mereka ini polanya selalu sama. Ada janji, terus dievaluasi, dan akhirnya masa tunggu yang terasa sangat panjang. Pertumbuhan gaji terasa lambat, tidak rutin, dan sering banget tidak sejalan dengan laju inflasi. Jadi, ketika harga kebutuhan pokok terus naik, banyak ASN aktif maupun pensiunan yang merasa daya beli, mereka makin turun dari tahun ke tahun. Pemerintah sendiri sudah berkali-kali menegaskan kalau penyesuaian gaji ini bukan keputusan administrasi yang sederhana. Ini bukan cuma soal naikin upah saja. Reformasi penggajian itu erat kaitannya dengan transformasi birokrasi, penilaian kinerja, produktivitas, sampai kemampuan keuangan negara. Makanya, kementerian seperti Kemenpan-RB dan Kementerian Keuangan harus terlibat langsung untuk memastikan setiap kebijakan bisa berkelanjutan dan tidak mengganggu stabilitas APBN. Tapi, ada satu fakta yang tidak bisa kita abaikan. Dalam 9 tahun terakhir, gaji ASN hanya naik beberapa kali, dan total kenaikannya nyaris tidak mampu mengejar inflasi. Akibatnya, secara real banyak ASN dan pensiunan justru mengalami penurunan pendapatan. Guru, tenaga kesehatan, perangkat desa, TNI Polri, serta para pensiunan adalah kelompok yang paling merasakan dampaknya. Presiden Prabowo secara terbuka mengakui adanya ketimpangan ini. Dalam berbagai pernyataannya, beliau menegaskan bahwa kesejahteraan itu bukan kemewahan, tapi kebutuhan dasar untuk menjaga martabat, profesionalisme, dan integritas aparatur negara. Ini sangat penting, terutama di sektor penegakan hukum dan peradilan, di mana kompensasi yang rendah bisa meningkatkan kerentanan terhadap tekanan dan praktik korupsi. Apalagi, keberhasilan pemerintah dalam menyelamatkan triliunan rupiah dari kasus-kasus korupsi semakin memperkuat argumen ini. Aparat yang menangani perkara bernilai puluhan triliun rupiah seharusnya tidak hidup dalam ketidakpastian ekonomi. Menjamin kehidupan yang layak bagi mereka bukanlah keistimewaan, melainkan perlindungan bagi keadilan dan tata kelola negara. Di saat yang sama, perhatian juga tertuju pada para pensiunan. Banyak dari mereka harus bertahan hidup dengan penghasilan bulanan yang sangat terbatas, apalagi setelah dipotong cicilan dan pinjaman. Bagi orang yang sudah mengabdi puluhan tahun untuk negara, kondisi ini jelas menimbulkan pertanyaan serius soal keadilan dan tanggung jawab nasional. Situasi inilah yang membuat reformasi gaji kembali masuk dalam agenda prioritas, bukan sebagai slogan politik, tapi sebagai kebutuhan struktural demi keadilan ekonomi dan stabilitas jangka panjang. Lalu, kenapa kenaikan gaji ini belum juga langsung diterapkan? Salah satu alasan utamanya adalah proses evaluasi fiskal yang sedang berjalan. Kementerian Keuangan harus menilai kinerja penerimaan dan belanja negara, khususnya pada triwulan pertama tahun anggaran. Evaluasi ini bertujuan memastikan bahwa kenaikan gaji akan memperkuat, bukan malah membebani APBN kita. Secara hukum, dasar kebijakannya sebenarnya sudah ada. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 secara jelas memasukkan penyesuaian gaji ASN dan pensiunan ke dalam rencana kerja pemerintah. Regulasi ini mencakup PNS, PPPK, TNI Polri, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, hingga para pensiunan. Tapi, adanya regulasi tidak otomatis berarti pelaksanaannya bisa instan. Pemerintah memilih pendekatan yang sangat hati-hati. Periode Januari hingga Maret digunakan untuk memantau indikator ekonomi, penerimaan pajak, ketidakpastian global, serta kapasitas belanja dalam negeri. Setelah evaluasi ini selesai, barulah Kementerian Keuangan bisa memberikan lampu hijau untuk komitmen belanja besar seperti kenaikan gaji. Jika disetujui, kenaikan gaji ini berpotensi diberlakukan secara surut atau dirapel. Jadi, kekurangan gaji untuk bulan-bulan sebelumnya akan dibayarkan sekaligus. Taspen sebagai lembaga pengelola dana pensiun juga sudah memberikan klarifikasi. Selama belum ada regulasi resmi yang ditetapkan pemerintah, tidak ada persentase kenaikan maupun jadwal pembayaran yang bisa diumumkan. Jadi, informasi di luar kanal resmi Taspen dan pernyataan pemerintah sebaiknya disikapi dengan hati-hati, karena banyak hoaks dan informasi menyesatkan yang beredar. Pertanyaan lain yang sering muncul adalah soal gaji ke-13 dan ke-14 bagi pensiunan. Pemerintah memastikan bahwa pembayaran tersebut tetap berjalan sesuai jadwal tahunan dan tidak berkaitan langsung dengan waktu kenaikan gaji yang sedang dibahas ini. Meskipun terasa lambat, proses berlapis ini dirancang untuk mencegah ketidakstabilan fiskal. Sebab, kenaikan gaji tidak hanya berdampak pada gaji bulanan, tapi juga tunjangan, pensiun, dan komitmen anggaran jangka panjang negara. Reformasi gaji ini juga bukan kebijakan yang berdiri sendiri.
Ini adalah bagian dari strategi politik dan ekonomi yang lebih luas di bawah pemerintahan saat ini. Presiden Prabowo berulang kali menegaskan bahwa stagnasi upah yang berkepanjangan itu bisa melemahkan semangat kerja, menurunkan daya beli, dan pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Kalau kita lihat perbandingan historis, pada masa pemerintahan sebelumnya, kenaikan gaji yang dilakukan secara rutin, meskipun tidak besar, terbukti mampu menjaga konsumsi domestik dan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga di atas 6%. Pengalaman inilah yang membentuk cara pandang saat ini bahwa peningkatan kesejahteraan ASN dan pensiunan bukan sekadar kebijakan sosial, tapi juga bisa menjadi stimulus ekonomi. Dalam program prioritas pemerintah, penyesuaian gaji menempati posisi yang strategis. Kebijakan ini sejalan dengan upaya memperkuat layanan publik, meningkatkan integritas penegakan hukum, serta mengurangi kesenjangan upah antara sektor publik dan swasta. Contoh yang paling menonjol bisa kita lihat pada sektor peradilan. Pemerintah pernah menerapkan kenaikan gaji yang sangat signifikan, bahkan hingga 280% bagi golongan terendah untuk mengatasi kerentanan sistemik. Langkah ini menunjukkan adanya pergeseran ke arah reformasi berbasis keadilan, bukan sekadar kenaikan merata. Bagi ASN dan pensiunan, prinsip serupa diharapkan berlaku. Kelompok berpenghasilan rendah diproyeksikan akan menerima penyesuaian yang lebih besar secara proporsional untuk mempersempit kesenjangan internal. Pendekatan ini lebih menekankan substansi dan keadilan, bukan cuma simbolisme. Guru, tenaga kesehatan, serta PPPK juga masuk dalam skema pembahasan ini. Tunjangan sertifikasi, tunjangan daerah, dan perhitungan pensiun sangat bergantung pada gaji pokok, sehingga dampak reformasi ini akan menjadi lebih luas. Namun, pemerintah tetap harus menyeimbangkan ambisi dengan realitas. Ketidakpastian ekonomi global, risiko inflasi, dan fluktuasi pendapatan negara menuntut perhitungan yang sangat cermat. Kenaikan yang tidak tepat waktu justru berpotensi menimbulkan tekanan ekonomi baru. Karena itulah, komitmen politik harus diiringi dengan eksekusi yang disiplin, sebuah kombinasi yang sedang diupayakan oleh pemerintah. Apa dampak nyata kenaikan gaji ini bagi kehidupan ASN dan pensiunan? Bagi banyak pensiunan, pembahasan gaji bukanlah isu kebijakan yang abstrak, tapi ini soal bertahan hidup. Tidak sedikit pensiunan yang mengaku bahwa setelah dipotong cicilan, sisa penghasilan bulanan mereka hanya cukup untuk kebutuhan paling dasar. Bahkan ada yang hanya menerima ratusan ribu rupiah per bulan. Kenaikan gaji pokok yang signifikan akan langsung berdampak pada kualitas hidup mereka. Pensiun yang lebih layak akan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, gizi yang lebih baik, dan stabilitas finansial, terutama bagi para lansia yang sudah tidak punya sumber penghasilan lain. Bagi ASN aktif, kenaikan gaji berarti peningkatan daya beli. Hal ini akan mendorong aktivitas ekonomi lokal, mendukung usaha kecil, dan meningkatkan permintaan domestik. Ini menciptakan efek berantai yang dampaknya melampaui sektor pemerintahan itu sendiri. Ada juga dimensi psikologis yang penting. Kompensasi yang adil bisa meningkatkan moral, profesionalisme, dan motivasi kerja. Aparatur yang merasa dihargai cenderung akan memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menjauhi praktik-praktik yang tidak etis. Dari perspektif nasional, reformasi gaji ini dapat membantu mengurangi ketimpangan antara pegawai pemerintah dan sektor swasta, khususnya di daerah-daerah di mana upah minimum naik lebih cepat dibandingkan gaji ASN. Meski begitu, tantangan tetap ada. Pemerintah harus memastikan bahwa kenaikan gaji tidak memicu inflasi berlebihan atau memperlebar defisit anggaran. Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah juga menjadi faktor krusial. Pelaksanaan kebijakan akan sangat bergantung pada persetujuan fiskal akhir, kepastian hukum, dan kesiapan administrasi. Transparansi serta komunikasi yang jelas menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Jadi, apa langkah selanjutnya yang perlu kita cermati? Saat ini, keputusan akhir berada di tangan Kementerian Keuangan setelah evaluasi triwulan pertama selesai. Jika kondisi fiskal dinilai aman, pemerintah diperkirakan akan mengumumkan kebijakan ini menjelang atau pada awal triwulan kedua. Setelah disetujui, Presiden akan menyampaikan pengumuman resmi. Diikuti aturan teknis mengenai besaran kenaikan, waktu berlakunya, dan mekanisme pembayaran rapelannya. Penyesuaian pensiun akan mengikuti kenaikan gaji ASN, sebagaimana praktik yang sudah berlaku selama ini. Pemerintah menegaskan bahwa reformasi ini bukan sekadar kebijakan satu kali, melainkan bagian dari komitmen jangka panjang menuju tata kelola berbasis kesejahteraan. Pemantauan berkelanjutan akan terus dilakukan agar kebijakan ini tetap selaras dengan perkembangan ekonomi.
Bagi para ASN dan pensiunan, kunci utamanya adalah bersabar dan tetap waspada. Gunakan hanya sumber-sumber resmi, pantau pengumuman dari Kementerian Keuangan dan Taspen, serta hindari informasi yang belum terverifikasi. Jika dijalankan secara bertanggung jawab, reformasi ini berpotensi menjadi titik balik yang akan mengembalikan martabat aparatur negara, memperkuat ketahanan ekonomi, dan menegakkan keadilan sosial. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk informasi penting lainnya.